Kalau nggak salah ingat itu rumahnya itu bekas rumah untuk pesugihan. 2 hari lagi kita ke sana. 1 hari sebelum podcast, masnya kecelakaan. Sabtu pagi ibunya itu telepon, Mas, ketok ya aku nak sido cerita. Saya tidak jadi cerita, Mas. Lah kenapa, Bu? Saya ditemuin sosok-sosok yang akan saya ceritakan. Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Hafiz. Malam ini lumayan beda ya, Bah, dari malam sebelumnya. Jadi gini, Bah, di balik layar Pada Sebuah Koma itu ada hal yang menarik untuk dibahas nih, Bah. Yang pastinya buat penikmat Pada Sebuah Koma ya. Jadi ada yang belum tahu mungkin, Bah. Nah, jadi gini, Bah, saya tuh penasaran, Bah, kenapa kok narasumber Pada Sebuah Koma itu ya gagal buat kayak podcast gitu di sini, Bah. Itu emang murni gagal atau ada gangguan-gangguan gaib gitu, Bah, atau semacamnya gitu? Ya, jadi buat penikmat PSK malam ini memang kita agak sedikit berbeda ya. Jadi ini justru pertanyaan yang biasanya kita dari penikmat PSK. Akhir-akhir ini kita sering gagal, sering gagal podcast kan, karena narasumber dan sebagainya. Jadi kalau penikmat PSK ingat, waktu itu kita punya narasumber itu almarhum Pak Tau. Ya, Pak Tau. Almarhum Pak Tau sudah meninggal. Kemudian penjaga makam itu diganti sama salah satu warga masyarakat sekitar situ, penjaga makam di salah satu wilayah di Banyumanik. Nah, beliau juga siap untuk jadi narasumber waktu itu sebetulnya. Tapi tidak tahu kenapa, justru ketika dia sudah memutuskan untuk siap, tahu-tahu sakit. Tahu-tahu sakit dan malah sampai sekarang itu katanya kalau malam itu kayak sering ketakutan gitu. Jadi ini kita urutkan saja beberapa teman-teman yang gagal gitu kan. Terus ada lagi salah satu teman juga dari Kudus. Dari Kudus itu malah sudah ke sini. Jadi Mas Yuba juga sudah nyiapin kamera waktu itu. Itu kalau tidak salah ingat itu rumahnya itu bekas rumah untuk pesugihan. Ya, rumahnya bekas rumah pesugihan waktu itu. Dan dia itu dari kecil selalu digangguin itu. Nah, dia memutuskan untuk siap jadi narasumber. Di sini udah ngobrol lama itu sama Mas Yuba juga kan. Tahu-tahu enggak tahu kenapa dia memutuskan untuk tidak jadi. Nah, karena apa itu, Bah? Nah, katanya ketika dia ngomongin salah satu astral itu, astralnya itu datang. Datang dan kayaknya itu mengingatkan dia untuk enggak usah cerita. Nah, kalau bisa jangan ceritalah gitu. Oke, itu sudah. Kemudian beberapa hari kemarin itu juga ada temen datang, juga sudah sinyal Mas Yuba waktu itu kalau enggak salah itu malah sempat double dengan video terakhir. Dengan video terakhir mahasiswa itu dia sudah ready. Makanya waktu itu hostnya Mas Yuba. Nah, nanti setelah itu gantian ke Mas Yuba apa? Itu dia biro perjalanan. Ya, dia biasa bawa bis kan, bis kayak wisata gitu kan. Jadi pengalamannya memang luar biasa banyak kan dia, karena sering keluar kota. Sama kan. Jadi ketika dia ngobrol, itu tahu-tahu dia kayak ketakutan sendiri gitu. Banyak ketakutan gitu. Iya, yang banyak memang ketakutannya itu. Nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Terus flashback ke belakang. Itu ketemu seseorang, dia itu bekerja sebagai seorang driver ayam. Mesti kamu kalau di jalan kan pernah ada ayam. Ayam sampai tumpuk-tumpuk. Dia kerja di situ itu sekitar 3 tahunan. Dan dia udah cerita di kandangnya ada kuntilanak. Kemudian di jalan ditemui sosok kuntilanak merah. Apalagi kalau perjalanan luar kota pasti tengah malam itu. Dia udah cerita semua dan menyatakan siap jadi narasumber. Oke, ayo jadi narasumber gitu kan. Sampai detik ini
itu dia ndak jadi gitu, maksudnya belum ada konfirmasi lebih lanjut. Ya mungkin karena ditemuin sosok-sosok itu mungkin ya. itu mungkin. Terus Abah belanja di salah satu tempat perbelanjaan gitu kan di Semarang. Dilelah itu dia tukang parkir. Ya. Dia tukang parkir, ada lagi itu dia tukang parkir. Dia menceritakan yang ada di situ, di tempat parkir itu. Terus ternyata dulu sebelum jadi tukang parkir, dia itu sopir kontainer. Kontainer. Ya, sopir kontainer dari pelabuhan satu ke tempat yang lain dan sebagainya. Lah, itu sepanjang jalan selalu diganggu sama Astral. Bro, ayo jadi narasumber ya. Oke mas, siap pokoknya. Ini nomor HP, nanti dihubungi. Oke ya. Gak sih dong, wah gagal lagi. Yang paling Abah sedikit agak gimana itu pas ketika ke Blora kan. Jadi ke Blora itu kita sudah kencan dengan beberapa calon narasumber gitu kan. Jadi yang pertama itu teman lama. Jadi teman lama itu dia punya cerita itu di depan rumahnya dia itu banyak orang yang bilang itu pasar gaib. Pasar gaib? Iya, pasar jin. Oh, pasar jin, dan semua warga masyarakat di situ mengakui kalau tempat itu memang sangat angker. Lah, bapaknya temen itu tadi itu hampir setiap malam ditemui sosok-sosok penjual kayak orang di pasar. Otomatis kita ajakkan ngobrol. Gimana Pak jadi narasumber Pak? Oke mas, jadi narasumber siap. Sampai pada akhirnya kenapa tuh Bah? Nggak tahu, gagal lagi. Jadi cerita udah keren, udah dirangkai gitu. Dia katanya sih mau belajar ngomong gitu kan di depan kamera. Pada akhirnya gagal lagi. Terus ada lagi itu kalau pas di Blora. Ya, Blora. Itu salah satu saudara. Dia termasuk kategori maaf sebelumnya Abah minta maaf. Itu orang agak ngerti lah. Orang pintar gitu. Iya, dapat dikategorikan orang pintar. Sore ketemu. Oke, nanti malam datang ke rumah. Jam berapa? Habis isya. Nah, kalau orang Jawa kan habis isya. Ya, janjian habis isya. Ditunggu dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 nggak ada. Nggak ada datang, konfirmasi juga enggak. Ditelepon nggak bisa, rumahnya ditutup. Ya. Coba disamperin, rumahnya ditutup. Oke lah, mungkin ada acara mendadak mikir. Paginya adik itu datang main ke rumah. Datang ke rumah, konfirmasi kalau kakaknya ini tahu-tahu sakit keras. Wah, Abah coba datang ke sana. Kenapa mas bro? Nggak tahu. Tiba-tiba itu pas mau berangkat, itu badan menggigil. Gangguan gaib nih. Mungkin seperti itu, mungkin. Itu yang di Blora. Terus pas Abah itu ada kerjaan di Jakarta. Abah itu ada kerjaan di Jakarta, kita ada teman di Jakarta. Jauh-jauh hari itu kalau pada sebuah koma upload, dia itu selalu ya, aku mau jadi narasumber. Nawarin sendiri. Iya, nawarin sendiri. Dia itu sempat telepon yang agak lama menceritakan kisahnya. Ya udahlah, kapan-kapan kalau pas ada kerjaan di Jakarta kita podcast ya. Oke, siap. Dan apa itu tahu kalau memang itu kejadian yang dia alami itu memang real gitu kan. Sampai di Jakarta harusnya kan seneng ya. Ada teman lama, kita main ke Jakarta harusnya nyamperin. Itu enggak, sama sekali enggak, dan hilang. HP enggak bisa dihubungi. Padahal 2 hari sebelumnya dia konfirmasi iya. Sampai harinya hilang. Gagal lagi. Itu yang di Jakarta. Yang di dekat sini. Itu kisahnya lucu lagi malah. Kenapa bisa gagal gitu? Apa juga kurang tahu kenapa? Apa sudah ngobrol dan konfirmasi sama salah satu penjaga gudang laka. Ya, di wilayah Jawa Tengah lah. Kita coba cross check, dia siap menceritakan apa yang pernah dia alami di gudang laka itu. Jadi suara tangisan, suara jeritan, sampai maaf ada jari yang ketinggalan.
di gudang laka itu. Dia ceritakan semua bagaimana kalau dia pas mau ngeluarin mobil itu, mobil sampai ditoweng di derek itu ndak kuat. Dia harus nyiapin kopi pahit dulu, nyiapin rokok, nyiapin Yongsuwa. Suara tangisan itu selalu ada setiap malam. Dia siap ceritakan. Oke kan, seneng kan kita kan. Wah, ini dapat konten yang memang berkualitas gitu. Kita kencan 2 hari. Jadi ini kencan, oke 2 hari lagi gitu. 2 hari lagi kita ke sana. 1 hari sebelum podcast, masnya kecelakaan. Tangannya patah. Astagfirullah. Gangguan gaib lagi. Mungkin wallahu alam, apa enggak tahu. Jadi buat penikmat PSK itu jangan pernah berpikir itu kayaknya mudah gitu. Jadi podcast horor lah cuman cerita aja. Ini anak-anak yang mengalami sendiri gitu, dengan berbagai kisahnya. Terus yang paling terakhir itu baru kemarin malam. Baru kemarin banget ya. Iya, baru banget. Itu ada driver ojek online itu datang nganterin barang. Iya. Nganterin barang ke rumah. Terus kok kayaknya bapaknya itu nyambung cerita. Terus tak tanya, Pak, selama jadi driver ojek online motor ini pernah nggak ditemui Astra? 3 kali, Mas. Di wilayah Semarang semua. Jadi rumah kosong, tahu-tahu nenek-nenek keluar. Padahal rumahnya kosong. Itu ya pas nganter-nganter juga gitu. Pas nganter. Kemudian ada lagi naik motor enak-enak, kuntilanak itu terbang. Keren kan cerita? Keren ya. Itu keren. baru pada saat beliau jadi ojek online ya. Belum cerita yang ketika dia di rumah. Itu banyak banget. Dan Abah itu pas bapaknya cerita itu merinding terus. Keren ini. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Wah, ini bisa 2 part ini. Tak tawarin. Gimana, Pak? Masuk YouTube ya. Kita podcast ya. Dia itu seketika melihat pintu gerbang ya. itu. Dan itu kayak ketakutan. Kayak ketakutan. Kayaknya saya tidak berani, Mas. Terus coba tak tanya, loh, kenapa Pak tidak jadi? Dia bilang, cetok bapak itu yang nemuin saya itu. Terus tak tanya sosoknya apa? Kuntilanak hijau. Kuntilanak hijau? Iya. Aku baru tanya tuh putih sama merah ya, hijau. Ternyata bapaknya bilang kuntilanak pakai baju warna hijau. Jadi kuntilanak itu warna hijau, kata bapaknya itu depan gitu. Itu lebih parah yang warna hijau, merah atau putih? Iya, iya. Energinya sama aja? Energinya kan beda lah. Oh, energinya beda. Dan bapaknya itu benar-benar ketakutan. Makanya terus tak kasih nomor WA. Pak, kalau memang jenengan berubah pikiran, nanti WA saja yang kering. Kalau memang jenengan takut di sini, ya kita yang akan ke sana ya, rumahnya ya. Tawarin gitu, karena ya kalau dia punya banyak cerita tapi tidak diceritain kan juga. Nah, eman-eman juga sih, Pak. Ya. Nah, yang paling fenomenal kegagalan narsum itu, yang paling fenomenal ya Solo. Waktu di Solo. Narasumbernya orang Solo. Oh, narasumbernya orang Solo. Narasumber itu orang Solo. Beliau itu prias jenazah. Ya. Cewek. Nah, beliau prias jenazah, cewek. Itu sudah konfirmasi jauh-jauh hari. Telepon dulu. Karena kan itu saudaranya teman. Telepon, beliau sudah cerita semua. Jadi kalau pas ngerias jenazah kok kebanteran jenazah itu mega. Oh, serem, Bang. Iya. Jadi kalau katanya itu memasukkan sepatu sebelah tidak bisa, itu mesti diomongin. Yang ngomong prias jenazahnya, yo tolonglah dibantu. Itu tahu-tahu bisa masuk. Terus pas lagi ngeriasin atau apa gitu, jenazahnya tahu-tahu duduk. Kok bisa, kan? Tiba-tiba duduk gitu? Iya, tiba-tiba duduk. Terus ibunya itu juga tidak panik katanya. Jadi kalau duduk itu tinggal dikasih tahu, iya nanti pelan-pelan. Pokoknya kalau ibunya itu agak kasar sedikit pasti ada kejadian aneh. Oke. Ibunya udah cerita runtut panjang sekali, dia telepon, udah hampir 1 jam itu telepon. Kita kencan aja. Kita kencanin, akhirnya Sabtu malam Minggu. Pas malam Minggu. Nah, malam Minggu ya, Bu. Ya, malam Minggu aja Mas datang ke Solo. Oke lah, kita
kita coba booking hotel kan, otomatis kan sekalian nanti cari explore sejarah di sana, mikirnya kan gitu. Sabtu pagi ibunya itu telepon, Mas, ketok ya aku rak sido cerita. Saya tidak jadi cerita, Mas. Lah kenapa, Bu? Saya ditemuin sosok-sosok yang akan saya ceritakan. Piye? Mending dulu sih. Jadi dia mau ngobrol, mau ngomongin astral itu tadi, orang-orang yang pernah dirias, ternyata sosok-sosok yang mau diceritain itu dan jumpain dan melarang untuk bercerita. Ada takut duluan sih itu pasti. Nah itu yang memang buat Abah itu kayak, aduh, eman-eman lagi ya. Ini memang, jadi kalau penikmat PSK berpikiran gimana ya ini real yang terjadi real di lapangan, bagaimana kameramen, bagaimana editor, termasuk Abah sendiri, banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar manusia gitu kan. Jadi kalau jadi narasumber tidak semudah yang orang bayangkan. Mic kamera sudah ditata nggak jadi gitu kan. Jadi untuk duduk di sini itu nggak gampang gitu. Ya, sebenarnya juga bener nggak gampang gitu. Dia lagi duduk di kursi kayu dulu baru ngobrol, tahu-tahu berubah pikiran. Atau karena mereka rata-rata berpikirnya karena faktor keselamatan. Nggak faktor karena melihat sosok-sosok. Enggak, ya itu salah satunya. Jadi keselamatan takutnya kalau iki diomongin besok ngoyak meneh gitu kan. Oh iya bener. Apalagi kalau yang maaf banyak narasumber itu sebenarnya punya banyak cerita itu kalau anak-anak gunung, anak-anak yang naik gunung, anak-anak naik gunung itu apalagi mereka untuk bercerita itu agak segan gitu kan, karena mikir itu mereka mau naik gunung lagi kan, takutnya naik ngerasani gue besok pas naik ditemuin, nah gitu kan. Mungkin ini yang bisa kita bahas malam ini dulu. Jadi buat penikmat PSK ya ini sesuatu yang berbeda memang kan, sesuatu yang beda dari biasanya kita mendatangkan narasumber. Tapi kali ini kita membahas karena Abah sendiri baru menyadari ketika anak-anak ini tadi ngobrol ternyata banyak narasumber yang gagal, makanya kita bahas malam itu aja. Oke, keren banget ini Bah, malam ini Bah, pembahasannya beda dari sebelumnya, sangat menarik sih menurutku ya. Itu teman-teman pembahasan kita kali ini, mengingatkan untuk kalian semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.